Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Oke, pasti pada nggak sabar ya nungguin Bad Genius last episode. Gimana kan nasib Lin dan The Gangs? Nggak mau basa-basi langsung aja yuk masuk ke cerita. Kini, kebohongan Beng sudah terungkap. Ia sama sekali tidak bisa menghafal dan memberikan jawaban ujian palsu. Lin yang khawatir langsung mengambil HP dan berupaya menghubungi Kamusik supaya memberitahu kepada klien kalau kunci jawaban gagal didapatkan. Tapi Beng malah melarang. Semuanya akan sia-sia dan kita tak bisa mendapatkan uang. Lagi pula, kita sudah terlanjur berbuat kejahatan, ucap Beng. Lin mulai menangis sambil marah. Ia tak percaya Beng sudah berubah menjadi jahat. Beng juga ikutan marah dan mengatakan ia sudah merencanakan ini selama 3 bulan. Untuk itu tak boleh sia-sia. Perkataan itu juga yang membuat Pat curiga sesuatu. Buat apa juga Beng meminta bantuan mereka? Padahal mereka bertiga mau kuliah di luar negeri. Dan terungkaplah orang yang membocorkan kecurangan dalam estik adalah Beng. Kedua bocah laki-laki itu langsung berkelahi. Ternyata Beng ingin membalas dendam kepada orang kaya, terutama Pat, karena ia sudah merusak toko dan membuat mama Beng masuk rumah sakit. Beng pun menawarkan solusi. Pat tak bisa kembali ke masa lalu. Dengan uang yang banyak ini nanti, Pat tak perlu lagi tunduk dengan papanya yang otoriter. Beng mengajak Pat melanjutkan operasi ini. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya Pat mengikuti jalan Beng. Begitu juga dengan Grace yang terlalu bucin untuk meninggalkan Pat. Sedangkan Lin menjadi kecewa dengan teman-temannya dan memutuskan untuk pergi. Beng, Pat, dan Grace lanjut melaksanakan operasi untuk mencetak jawaban ujian palsu guna diberikan pada klien. Papa Lin turun dari tangga. Ia melihat anaknya dan cukup heran sebab tumben sekali Lin bangun subuh hari. Di saat itu juga, Lin langsung mengakui segalanya kepada Papa. Ia berkata jujur tentang pencurian soal ujian yang melibatkan dirinya. Lin menunda keberangkatan ke Australia sebenarnya karena sudah berjanji mau membantu Beng. Papanya tak bisa menahan air mata dan Lin sangat menyesal meminta maaf berkali-kali. Lalu Papa tidak marah sama sekali. Ia malah memeluk Lin yang sudah tak berdaya. Di tempat lain, Pat, Grace, dan Beng pulang sesudah melaksanakan operasi. Dan Beng sangat puas menikmati uang yang sudah didapatkannya. Tiba-tiba saja, Lin meminta tolong kepada Papa untuk diantarkan menuju badan ujian. Ia ingin mengakui semua yang sudah terjadi. Lin ingin mematahkan lingkaran setan ini. Ia sudah tak ingin melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Pagi hari tiba, semua anak-anak di Thailand sudah siap menghadapi soal ujian GATE demi masuk universitas dalam negeri yang mereka inginkan. Lalu di suatu sekolah, seorang siswi mendekati pria berbaju merah yang memberikan kunci jawaban berupa bentuk KTP. Dan tiba-tiba saja polisi datang yang langsung menangkap orang tersebut. Mama Beng membuka pintu dan tak lama kemudian Beng pun turun dari tangga sambil menyaksikan mamanya yang sudah menangis. Tak disangka tamu yang datang ke rumahnya adalah polisi. Mereka sudah siap untuk menangkap Beng. Mama tak bisa berkata apa-apa. Marah pun juga tak bisa, sebab tangisan seakan tak ingin berhenti. Lalu kedua orang itu cuma berpelukan sebagai ucapan perpisahan. Di apartemen sementaranya Pat, papanya tiba-tiba datang. Dengan mudah, Papa bisa mengetahui lokasi Pat tinggal sekarang. Ya, namanya juga permainan uang. Oke, lanjut. Rupanya di sana juga ada Grace, yang mana Papa menyuruh Grace pulang dengan supirnya. Tapi Pat bersikeras, ia tak mau berpisah dengan Grace. Momen ini menjadi sangat sedih karena Papa meminta Pat dan Grace untuk putus. Ya, Pat akan dikirim untuk sekolah di Amerika. Penerbangannya malam ini. Jikalau Pat menolak, Papa akan membiarkan polisi menangkap mereka berdua dan tak akan peduli. Tapi kalau Pat setuju dengan keinginan Papa, maka Papa juga akan membantu masalah Grace. Nah, karena rasa cinta Pat yang begitu tulus, ia pun mengalah dan mengikuti keinginan papanya. Oleh sebab ini, Papa lalu setuju akan membantu masalah Grace di polisi. Kemudian ia pun pergi. Grace tersenyum sambil mengatakan tak masalah kepada Pat. Semuanya akan baik-baik saja. Lalu mengucapkan, "Aku cinta padamu, Pat." "Aku cinta kamu 2 kali," ucap Pat.
Aku cinta kamu 2 kali tambah 1, ucap Grace. Aku cinta kamu 3 kali tambah 1. Ya enggak, gue bercanda cuy. Oke lanjut. Setelah berpelukan cukup lama, Pat mulai melangkah hingga di depan pintu. Grace dan Pat saling berpandangan kembali, walau ada sekat kayu yang menghalangi mereka. Seakan itu pertanda kalau mereka akan berpisah. Grace melambaikan tangan sambil tersenyum, dan perlahan Pat menutup pintu sambil menahan tangis. Grace menangis sambil memandangi koper milik Pat. Di sana masih ada handphone pacarnya itu, di mana casing handphonenya ada nama Grace. Jadi selama putus dulu, Pat masih tetap menyimpan dan menggunakan casing HP dengan nama Grace. Lynn dan papanya, juga Grace dan keluarganya, telah selesai memberikan keterangan kepada pihak polisi. 2 remaja ini dibebaskan dan tak bersalah. Lynn meminta maaf kepada Grace karena sudah mengakui perbuatan mereka kepada polisi. Grace malah langsung memeluk Lynn. Ia mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya keluar dari lingkaran setan seperti ini. Tiba-tiba saja Papa Grace datang dan langsung menarik Grace pergi. Rupanya Grace sudah tak diperbolehkan lagi bertemu dengan Lynn. Perkataan kejam Papa Grace itu membuat hati Lynn terluka. Ia menangis sambil menatapi kepergian sahabat terbaiknya. Dan juga selain Beng yang tertangkap, 2 orang pekerja di pabrik yang juga membantu operasi mereka ditangkap. Dan untuk ujian GET-PAD otomatis batal, akan diulang di waktu mendatang. Di depan penjara remaja, Beng memeluk mamanya yang menangis tak henti. Mata Beng mengarah ke suatu titik. Di sana ada Lynn yang melihatnya dari kejauhan. Sambil menahan tangis, Beng lalu berjalan masuk ke lapas. Lynn menunggu papanya yang pulang bekerja. Ia meminta maaf lagi, kemudian bertanya apakah papanya bahagia, karena Lynn merasa selalu mengecewakannya. Kadang aku kecewa dengan diriku, karena tak bisa membesarkanmu dengan baik. Tapi papa tak pernah kecewa terhadapmu sama sekali. Kau pernah bilang sistem sekolah salah. Saat ini aku sedang berusaha memperbaikinya dengan caraku. Jika suatu hari nanti siswaku berhasil, bahkan jika cuma 1 orang, berarti aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Bahkan jika tak ada hasilnya sekarang, aku masih mempunyai 1 siswa terbaik yang sudah membuatku bahagia, ucap papa. Sekolah sudah berjalan normal seperti biasa, dan Lynn kali ini dipanggil kepala sekolah. Ia ditawarkan untuk mengikuti beasiswa yang mana akan bersaing dengan murid-murid dari seluruh Thailand, dan Capsek yakin kalau Lynn mampu mendapatkannya. Anehnya, Lynn menolak. Ia sadar kalau dirinya berhasil mendapatkan beasiswa ini, otomatis pamor sekolah akan naik. Dan itulah yang diinginkan sekolah, benar? Tanya Lynn. Lalu Capsek berkata, memang seperti inilah cara dunia bekerja. Dan yang namanya sistem, walaupun itu sebuah sekolah, ya akan seperti ini juga. Di tempat lain, pada waktu yang bersamaan, Grace tak sengaja menguping percakapan juri yang menyakitkan hatinya, yakni mereka ingin memasukkan Grace ke pentas drama sebab keluarga Grace bisa saja mensponsori drama ini. Lalu tiba-tiba Grace keluar dari belakang panggung dan berkata, jika ia tak bisa lulus audisi dengan kemampuannya sendiri, maka tak masalah, ia tak bermain di drama daripada harus mengikuti sistem seperti ini. Di tempat lain, Pat yang kerepotan mengerjakan tugasnya dihasut oleh temannya untuk membayar joki. Tapi Pat sudah berbeda kali ini. Ia menolak tawaran temannya dan berusaha mengerjakan tugasnya sendiri. Sedangkan di dalam penjara, Beng selalu merenung dan menyesali perbuatannya. Ternyata ia sering mendapatkan surat dari Lynn yang menjadi penyemangat hidupnya. Adegan kembali lagi saat Lynn bertemu dengan Capsek. Jika memang sistem dunia begini, aku ingin keluar. Aku tak ingin menjadi bagiannya lagi. Aku mau berhenti, ucap Lynn yang lalu meninggalkan Capsek. Lynn bertemu dengan Beng di penjara, remaja pria yang disukainya itu. Awalnya mereka cukup canggung berbicara karena masalah kemarin. Namun suasana berubah sejak Lynn berkata ia merindukan Beng. Lynn sangat merindukan Beng. Beng yang membantu anak kecil mengambil balon. Artinya Lynn merindukan Beng yang lama. Karena Beng seperti itulah yang bisa membuat hati Lynn berbunga-bunga. Aku juga rindu Beng yang lama, ucap Beng. Ternyata penjara banyak mengubah Beng. Ia mulai sadar akan perbuatannya.
Lalu Lin bilang kedatangannya di sini karena suatu maksud. Lin mempunyai suatu rencana dan mau mengajak Beng terlibat di dalamnya. Lin berambisi untuk mengubah sistem sekolah, segala kecurangan yang ada di dalam sistem pendidikan mereka. Lin mengajak Pat dan Grace dan mereka sudah setuju. Beng pun lalu bertanya apa yang harus dilakukan. Lin akan lanjut kuliah di dalam negeri dan menjadi guru. Ia akan cari cara bekerja di Kementerian Pendidikan. Kemudian, Lin meminta Beng mempelajari hukum. Di sini, Beng tersenyum sambil mengejek. Ia pun paham kalau Lin menginginkannya menjadi Perdana Menteri. Seseorang yang pernah melakukan kecurangan di ajang ujian terberat di dunia, Estik dan Getpet, akan menjadi Perdana Menteri, ucap Beng yang tertawa. Tapi rupanya, Lin serius dengan hal itu dan berkata, "Iya, harus kau Beng, karena kau adalah orang curang terpintar Beng, the bad genius." Dan waktu berkunjung pun telah selesai. Lalu Beng meninggalkan ruangan sambil tersenyum. Tandanya ia sudah menyetujui rencana itu. Lin pun membalas senyuman dengan begitu tenang dan rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka akan bisa mengubah sistem pendidikan di negaranya. Lalu setelah itu, Bad Genius The Series Season 1 pun selesai.